Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Najar dari kelas B NPM 182191169. Di sini saya akan menjelaskan materi observasi, wawancara, dan kuesioner. Langsung saja kepada materi pertama yaitu observasi. Apa itu observasi? Pengertian observasi yaitu metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Yang kedua yaitu materi wawancara. Wawancara dalam bahasa Inggris yaitu interview, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari pewawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancara. Yang ketiga yaitu kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pernyataan. Assalamualaikum, nama saya Ibnu Hamdun. Saya ingin menjelaskan analisis data kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. 1. Cara samplingnya berdasarkan pada asas random. Instrumen sudah dipersiapkan sebelum dan di lapangan tinggal pakai. Jenis data yang diperoleh dengan instrumen sebagian besar merupakan angka atau yang diangkatnya. Teknik pengumpulan data memungkinkan diperoleh data dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Teknik analisis yang dominan adalah teknik statistik. Sifat dasar analisis penelitian deduktif, sifatnya pengumpulan mengarah ke generalisasi. Langkah-langkah pada penelitian kuantitatif. 1. Tahap konseptual. 2. Fase perencanaan dan perancangan. 3. Fase empirik. 4. Fase analitik. 5. Fase diseminasi. Penggunaan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat digunakan apabila 1. Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. 2. Bila penelitian ingin mendapatkan informasi luas dari populasi. 3. Bila ingin diketahui pengaruh perlakuan treatment terhadap yang lain.
4. Bila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian. 5. Bila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. 6. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan teori. Proses penelitian kuantitatif. A. Topik masalah. Adapun pertimbangan dalam memilih masalah minimal ada dua hal: pertimbangan objektif, pertimbangan subjektif. Judul. Adapun ciri judul penelitian kualitatif, biasanya kata yang digunakan di awal judul adalah hubungan, kontribusi, pengaruh, perbedaan, persepsi. Variabel kuantitatif. Secara konsep, variabel dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu A. Variabel terikat, B. Variabel bebas, C. Variabel moderator, D. Variabel antara. Variabel antara dibedakan menjadi 3, yaitu hubungan simetris, hubungan asimetris, dan hubungan timbal balik. Paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Bentuk paradigma atau model penelitian kuantitatif. Paradigma sederhana terdiri atas satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Paradigma sederhana beruntun terhadap lebih dari 2 variabel tetapi hubungannya masih sederhana. Paradigma ganda dengan 2 variabel bebas terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Paradigma ganda dengan 3 variabel bebas terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Paradigma ganda dengan 2 variabel terikat terdapat 2 variabel terikat dan 1 variabel bebas. Paradigma ganda dengan 2 variabel bebas dari 2 variabel terikat. Hipotesis penelitian kuantitatif. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Adapun cara merumuskan hipotesis minimal memenuhi 3 kriteria, yaitu A. Hipotesis harus mendukung judul masalah dan tujuan penelitian. B. Hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris. C. Hipotesis harus bersifat spesifik. Adapun jenis hipotesis dalam dunia statistik dikenal ada 2 macam, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Populasi dan sampel. Pendesain instrumen pengumpulan data penelitian. A. Wawancara, B. Angket, C. Pengamatan, observasi berstruktur, observasi tidak berstruktur, D. Dokumentasi, E. Tes. Data-data yang diperoleh dari instrumen inilah yang kemudian akan dianalisis dan menguji kesimpulan awal yang telah ditentukan peneliti. A. Validitas, B. Reliabilitas. Melakukan pengumpulan data penelitian. A. Membuat schedule penelitian. Schedule penelitian berisi hal-hal yang harus dikerjakan, kapan waktunya, dan deadline selesai, dan lain-lain. B. Persiapan administrasi. C. Organisasi tim peneliti. D. Menyusun anggaran penelitian. Bagi peneliti individual, menyusun anggaran tidak mutlak diperlakukan karena semua pengeluaran langsung dikoordinir sendiri dengan biaya sendiri. Tapi bagi peneliti yang kolektif yang membutuhkan donatur dari pihak lain, maka perlu membuat rancangan anggaran dana. Uji coba dan review instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang membutuhkan uji coba adalah jenis angket, sedangkan jenis wawancara, observasi, interview, dokumentasi, dan lainnya tidak harus diuji coba karena instrumen selalu bersama peneliti. F. Fieldworks dan tenaga asisten. Tenaga bantu ini diperlukan biasanya dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan pada populasi yang sangat luas, sehingga peneliti membutuhkan bantuan orang lain. G. Mengambil data lapangan. Apabila seluruh persiapan penelitian data di atas sudah selesai, maka pengumpulan data bisa dimulai. Mengolah dan menganalisis data hasil peneliti. A. Mengolah data. Pada analisis data kuantitatif, maka mengolah data merupakan kegiatan penanggulan yang meliputi 4 tahap, yaitu tahap editing, tahap coding atau pembuatan kode, tahap penyederhanaan data, tahap mengolah data. B. Rencana analisis. Setelah pengolahan dan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah penyusun rancangan analisis. Adapun tahap penyusun rancangan analisis meliputi 1. Menentukan variabel yang hendak dianalisis, 2. Rekonstruksi variabel-variabel yang hendak dianalisis, 3. Pengelompokan kategori atau variabel dalam kegiatan atau variabel yang baru, 4. Tabel yang dibutuhkan,
5. Statistik yang diperlukan. 6. Mendesain laporan hasil penelitian. Ciri laporan yang baik diantaranya adalah lengkap, ringkas, dan jelas, susunan paragraf runtut, bahasa tepat, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihan metode kuantitatif: 1. Dapat digunakan untuk menduga atau meramal. 2. Hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat dan bila digunakan sesuai aturan. 4. Dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Kekurangan metode kuantitatif: 1. Berdasarkan pada anggapan-anggapan asumsi. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi.